Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Tatitu ya teman-teman semuanya. Dan hari ini kita bersama-sama akan mendengarkan episode Melawan Yahudi Bani Quraidah. Demi ketentraman dan perdamaian di dalam kota Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama kaum Ansor dan Muhajirin mengadakan perjanjian dengan beberapa kaum Yahudi. Di antaranya adalah Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Mustalik, dan Yahudi Bani Quraidah. Akan tetapi, kaum Yahudi Bani Nadir dan Yahudi Bani Mustalik telah melanggar perjanjian dengan melakukan perbuatan keji hingga mereka diusir dari keluar Madinah. Di luar kota Madinah pun mereka terus menghasut musuh-musuh Islam agar menghancurkan kaum muslimin di Madinah. Ternyata kaum Yahudi Bani Quraidah pun tak jauh berbeda. Ketika Yahudi Bani Nadir mendorong kaum musyrikin Quraisy dan kabilah Ghatafan agar bangkit melawan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kota Madinah dikepung selama kurang lebih sebulan oleh gabungan pasukan besar Ahzab pada peristiwa Perang Khandaq. Kaum Yahudi Bani Quraidah ikut berulah. Pemimpin mereka yang bernama Ka'ab bin Asad telah merobek-robek perjanjian dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memilih memberikan dukungan serta bantuan kepada pasukan Ahzab. Apa yang dilakukan oleh kaum Yahudi Bani Quraidah yang jumlahnya sangat besar ini sangat membahayakan keselamatan kaum muslimin di Madinah saat itu. Untuk mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Sa'ad bin Mu'adz, pemimpin kabilah Aus, dan Sa'ad bin Ubadah, pemimpin kabilah Khazraj, mendatangi mereka untuk mendapatkan keterangan dari tangan pertama. Dua utusan ini mendapat perlakuan yang tidak baik, bahkan sangat jauh lebih buruk dari apa yang telah diperkirakan sebelumnya. Setelah Allah SWT memporak-porandakan tentara Ahzab, Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa perintah dari Allah SWT. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan agar mendatangi pemukiman kaum Yahudi Bani Quraidah untuk melakukan perhitungan atas pengkhianatan mereka. Mereka semua telah lari dan bersembunyi di dalam benteng-benteng di dalam kota Madinah. Bendera perang telah dipegang oleh Ali bin Abi Thalib. Pasukan kaum muslimin mengepung pemukiman kaum Yahudi Bani Quraidah selama 25 hari. Pada saat persediaan bahan makanan kaum Yahudi telah habis, datanglah utusan dari mereka menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta beliau agar bersedia melakukan pembicaraan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengutus Abu Lubadah yang sejak dahulu telah menjalin persekutuan dengan kabilah Aus berangkat ke pemukiman Yahudi. Kedatangan Abu Lubadah ini disambut hangat, sedangkan kaum wanita dan anak-anak mereka meratap dengan tangisan. Pada saat itu Abu Lubadah memberi isyarat yang membuat suasana justru semakin mencekam. Ia mengisyaratkan gerakan tangannya ke depan leher. Ketika keluar dari pemukiman Yahudi, Abu Lubadah sangat menyesali sikapnya ini dan menghukum diri atas kesalahannya. Allah SWT berfirman yang artinya, dan ada pula orang-orang mengaku berdosa telah mencampur adukan perbuatan yang baik dengan perbuatan lainnya yang buruk. Mudah-mudahan Allah berkenan menerima taubat mereka. Sungguhlah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat At-Taubah ayat 102. Sementara itu, orang-orang Yahudi Bani Quraidah kebingungan dan semakin ketakutan. Ka'ab bin Asad selaku pimpinan mereka mengirimkan utusan lagi menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajukan permintaan supaya mereka diperbolehkan pergi ke Adir'at tanpa membawa harta benda. Namun permintaan ini ditolak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau meminta kaum Yahudi Bani Quraidah agar mentaati keputusan yang akan diambil oleh kaum muslimin setelah apa yang telah mereka lakukan di Perang Khandaq. Ka'ab bin Asad semakin ketakutan dan mengirimkan utusan menemui pimpinan kabilah Aus untuk meminta bantuan. Mereka berharap bantuan yang sama seperti ketika kabilah Khazraj membantu kaum Yahudi Bani Nadir dan Bani Qainuqa keluar dari Madinah.
Beberapa orang tokoh dari kabilah Aus kemudian datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mendesak beliau agar mengabulkan permintaan kaum Yahudi Bani Quraidah, yaitu keluar dari Madinah tanpa harta benda. Menurut mereka, hal itu sudah sangat adil. Melihat sikap orang-orang dari kabilah Aus ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam heran. Beliau kemudian bertanya kepada para tokoh kabilah Aus, apakah mereka setuju jika masalah ini diputuskan oleh orang dari kalangan mereka sendiri? Para tokoh kabilah Aus pun menjawab setuju. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memanggil Sa'ad bin Mu'adz yang berasal dari kalangan kabilah Aus untuk memutuskan tindakan apa yang paling pantas diberikan kepada kaum Yahudi Bani Quraidah. Para tokoh kabilah Aus dengan tergopoh-gopoh segera mendatangi Sa'ad dan mendesaknya agar berlaku baik kepada para sahabatnya. Oleh karena Sa'ad bin Mu'adz terus-menerus didesak oleh kaumnya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, saat telah dipesan, ia tidak akan memperdulikan apakah orang lain akan menyesalinya atau tidak. Kemudian Sa'ad bin Mu'adz berkata, mengenai mereka itu aku telah mengambil keputusan. Kaum lelakinya akan dihukum mati, harta benda mereka disita dan dibagikan kepada kaum muslimin. Anak istri mereka akan ditawan dan dijadikan hamba sahaya. Mendengar keputusan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, keputusan Sa'ad bin Mu'adz telah sesuai dengan hukum Allah. Hal ini diriwayatkan oleh Ibnu Hisam di dalam sirahnya dan diriwayatkan juga oleh Bukhari dan Muslim. Keputusan yang diambil oleh Sa'ad bin Mu'adz sesuai dengan hukum perang yang berlaku di dalam syariat Bani Israel pada zaman kehidupan nabi-nabi mereka. Hal ini juga bersesuaian dengan tabiat kabilah-kabilah Arab maupun Yahudi pada saat itu. Tindakan tegas sangat dibutuhkan agar dijadikan pelajaran oleh siapapun yang gemar mempermainkan perjanjian-perjanjian di masa mendatang. Ketika itu, Muhammad adalah seorang diri di negeri Arab, sebuah negeri yang luas wilayahnya sama dengan luas wilayah Amerika Serikat dengan penduduk yang mencapai jumlah 5 juta jiwa. Ia tidak mempunyai tentara yang dapat memaksa orang harus menuruti perintahnya, kecuali pasukan yang jumlahnya tidak lebih dari 3.000 orang. Dan pasukan ini pun tidak dipersenjatai dengan senjata lengkap. Apabila Muhammad meremehkan persoalan itu dan membiarkan atau tidak menghukum pengkhianat Bani Quraidah, Islam tidak akan dapat hidup lestari di Jazirah Arabia. Memang benar, pembunuhan terhadap orang-orang Yahudi merupakan tindakan yang amat keras. Tetapi itu bukan peristiwa satu-satunya yang terjadi di dalam sejarah agama-agama. Setelah kejadian tersebut, kabilah-kabilah Arab ataupun Yahudi terpaksa harus berpikir beberapa kali terlebih dahulu sebelum mereka berani berbuat mengkhianati dan menginjak-injak perjanjian. Dengan terjadinya peristiwa ini, mereka mengetahui akibat buruk apa yang akan menimpa mereka. Mereka menyaksikan sendiri bahwa Muhammad sanggup melaksanakan apa yang dikehendakinya. Keputusan Sa'ad bin Mu'adz kemudian dilaksanakan terhadap orang-orang Yahudi Bani Quraidah hingga tiada lagi ancaman bahaya yang hendak menusuk dari belakang kaum muslimin di Madinah. Demikianlah hukuman bagi kaum yang telah bertindak melebihi batas. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.